film perang aksi Tiongkok Hong Kong berjudul Operation Red Sea. Dirilis pada 23 Februari 2018 oleh Bona Film Group. Disutradarai oleh Dan Celam, film ini diganjar dengan rating 6,7 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Opening movie diawali dengan adegan pembajakan kapal kargo Cina oleh perompak Somalia di Teluk Eden. Pasukan elit Angkatan Laut Cina yang disebut Jialong diperintahkan untuk melaksanakan operasi penyerbuan dan penyelamatan para sandera di kapal kargo itu. Dengan dukungan penuh dari kapal perang Angkatan Laut Cina dan helikopter, serta karena mereka terlatih, memiliki kemampuan lebih serta pengalaman tempur, maka tidak sulit buat anggota pasukan elit Jialong melumpuhkan seluruh perompak dan mengambil alih kapal tersebut. Berhasil dengan misi di perairan Somalia, 5 hari setelahnya, Angkatan Laut Cina yang bertugas di perairan Laut Merah mendapat info darurat untuk segera menuju ke Pulau Timur Tengah untuk mengevakuasi warga negara Cina yang tersandra di sebuah negeri di Timur Tengah yang bernama Yewaire. Di sana sedang berlangsung perang saudara sehingga pemerintah setempat tidak dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Para pasukan pemberontak bergabung dengan para kelompok ekstremis bernama Zaka yang dipimpin oleh Zayev berhasil menguasai negara itu. Karena ketidakstabilan pemerintahan di sana akibat konflik perang saudara itu, maka kemudian pemerintah di sana mengizinkan militer Cina untuk masuk ke wilayahnya untuk melakukan operasi evakuasi warga negara Cina ke tempat yang lebih aman, mengevakuasi di atas kapal-kapal angkatan laut mereka melalui pelabuhan sementara di daerah itu. Sementara itu, seorang jurnalis Tionghoa Prancis bernama Xianan bersama asistennya sedang menyelidiki kasus transaksi rudal ilegal di daerah tersebut. Menerima informasi bahwa William Carlson, seorang kepala perusahaan sumber energi di sana, diketahui memiliki dan menyimpan sebuah benda yang disebutnya benda kuning yang dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat rudal biokimia. Dan semua informasi tentang keberadaan benda kuning itu beserta data dokumen penting lainnya disembunyikan William di kalungnya. Mereka kemudian pergi untuk menemui William, namun di sana para pasukan kelompok Zaka menyerang perusahaan William untuk menangkapnya. Mereka juga menginginkan benda kuning itu. Sang jurnalis dan rekannya pun akhirnya harus terlibat dalam penyerangan itu, diserang dan dikejar oleh para kelompok pemberontak. Dalam upaya pelarian, mereka akhirnya tertangkap setelah mobil yang mereka tumpangi jatuh ke jurang. Namun sang jurnalis berhasil meloloskan diri. Dia kemudian menghubungi militer Cina, memberitahu bahwa para karyawan disandra oleh kelompok Zaka, dan salah satu karyawan ditangkap itu adalah warga negara Cina. Sementara itu, di tempat terpisah, pasukan Jialong mendapatkan penugasan berikutnya untuk menyelamatkan duta besar Cina dan sejumlah warga negara Cina yang bekerja di sana, yang tengah mencoba untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Namun di perjalanan mereka disergap oleh para pasukan Zaka. Lewat pertempuran sengit, didukung tank dan peralatan militer canggih dan bantuan tempur dari kapal laut yang berlabuh di perairan Laut Merah, Jialong berhasil menyelamatkan duta besar Cina dan sejumlah warga negara Cina di wilayah itu. Gitu. 中国海军，我们带你们回家。收到了。
Baru saja usai dengan tugas kedua, mereka kembali mendapatkan penugasan baru. Kali ini mereka diperintahkan untuk menyelamatkan seorang karyawan warga negara Cina yang disandra oleh kelompok Zaka berdasarkan informasi laporan dari sang jurnalis. Atasan mereka memberi komando bahwa satu orang Cina pun tak boleh dilukai. Mereka pun berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan. Sebuah kota terpencil yang telah direbut kembali oleh militer Cina, di mana sebelumnya telah dikuasai oleh pasukan Zaka. Di sana mereka mengevakuasi para warga sipil untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bertemu dengan sang jurnalis, mereka diberitahu bahwa kelompok Zaka menangkap William. William menyimpan informasi penyembunyian benda kuning itu dan dia memiliki dokumen penting untuk membuat rudal biokimia dalam jumlah besar. Atau dengan kata lain, jika benda penting itu sampai jatuh ke tangan para kelompok pemberontak, maka banyak orang tidak berdosa yang akan menjadi korban. Di tempat terpisah, Angkatan Laut Cina menerima kiriman video penyekapan para sandera oleh kelompok Zaka. Mereka meminta agar militer Cina tidak ikut campur untuk melindungi pemerintah Yewair. Dan sebagai peringatan, mereka memenggal satu orang sandera yang merupakan asisten sang jurnalis. Jika para militer Cina tidak memenuhi keinginan mereka, maka warga negara Cina yang mereka sandera akan mengalami hal yang sama. Scene selanjutnya, di tengah perjalanan, pasukan Jalong dan militer setempat yang membawa para warga sipil disergap dan dihujani dengan bom martil dan peluru oleh kelompok Zaka. Sniper versus sniper pun beraksi. Akibat dari penyerangan itu, semua warga sipil dan pasukan militer lokal pun tewas. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah perkampungan kecil yang dijaga beberapa pasukan Zaka. Mereka pun merebut tempat itu dan mendapat informasi dari warga di sana terkait lokasi pusat komando pasukan Zaka dan tempat para warga sipil disandra, termasuk warga Cina yang mereka cari. Sang jurnalis kemudian meminta kepada kapten pasukan Jalong untuk juga menyelamatkan asistennya. Namun dia kemudian diberitahu bahwa asistennya telah dibunuh oleh pasukan Zaka. 05年伦敦炸弹袭击的时候，我的先生和我的孩子也是死在像今天这样的大巴上。警察找到我跟我说，什么都没有剩下。从那以后，我就要跟他们干到底。其实我谁都保护不了。 其实我连阿布都保护不了，我谁都。 Mereka kemudian mengatur strategi penyelamatan dengan berbagi tim penembak jitu, tim penyamaran, dan tim penyergapan. Serta satu lainnya tinggal untuk menjaga satelit agar mereka bisa terhubung dengan pangkalan militer di Laut Merah. Mereka pun menyusup masuk ke pusat komando dengan menyamar sebagai pasukan Zaka dan mencari keberadaan para sandera. Sementara itu di sana Saif, pimpinan pasukan Zaka, menyiksa William dan berhasil mendapatkan informasi penyembunyian benda kuning dan informasi penting lainnya di kalung William. Kemudian dia pun bersama beberapa pasukannya meninggalkan tempat itu, menuju ke lokasi penyimpanan benda kuning itu. Sang jurnalis yang menemukan sandera warga Cina itu kemudian diam-diam bertukar posisi. Informan pasukan Zaka mengetahui keberadaan pasukan Cina dan melaporkannya ke Saif. Saif pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeksekusi mati sandera Cina itu. Sang jurnalis yang bertukar posisi dengan sandera Cina itu kemudian dibawa paksa oleh beberapa pasukan Zaka untuk dieksekusi, namun berhasil diselamatkan oleh sang kapten pasukan Jalong. Pasukan lainnya mencoba untuk pergi membawa sandera Cina itu, akhirnya harus terhenti akibat dari ban kendaraan mereka bermasalah, sehingga menarik perhatian pasukan Zaka.
Tanpa pilihan lain, mereka pun terpaksa menyerang dan bertempur melawan para gerombolan pasukan Zaka.我们要赶紧把他找出来。收到回复。机场右侧有出口通往小广场，你们从那边出去。Operasi tersebut berhasil mengevakuasi semua sandera, termasuk sang jurnalis. Namun sayangnya, 2 anggota pasukan Jalon pun tewas dalam pertempuran itu, dan 2 lainnya terluka parah. 4 pasukan Jalon yang tersisa memutuskan untuk terus mengejar dan mendapatkan benda kuning itu. Mereka kemudian menuju ke lokasi transaksi pertukaran benda kuning antara para kelompok Zaka dan kelompok pemberontak dengan membagi tim penembak jitu dan tim penyergap. Para tim penembak jitu mengambil posisi untuk melindungi tim penyergap dan melumpuhkan pasukan Zaka yang berjaga di tempat itu. Sementara tim penyergap membagi peran. Song Li menuju lokasi pesawat kargo yang akan membawa benda kuning itu, dan sang kapten mengambil posisi di lokasi transaksi antara pasukan Zaka dan pasukan pemberontak. Saif kemudian menerima laporan bahwa para pasukan pemberontak akan mengkhianati mereka. Pasukan pemberontak pun akhirnya dihabisi oleh pasukan Zaka di lokasi transaksi maupun di lokasi pesawat kargo. Song Li kemudian bertarung duel dengan salah satu pasukan Zaka untuk menguasai pesawat kargo itu. Meskipun berhasil menang dalam duel itu, namun dia tertangkap oleh anggota Zaka lainnya. Sang kapten kemudian melumpuhkan para pasukan Zaka dan menangkap Saif, membawanya pergi ke lokasi pesawat kargo. Tim penembak jitu melindungi sang kapten dan menghancurkan para pasukan Zaka yang mengejar sang kapten. Namun mereka pun juga diserang pasukan Zaka dengan helikopter perang dan kemudian menyergap sang kapten. Kapten kemudian diminta untuk melepaskan Saif atau Tong Li akan ditembak mati oleh anggota Zaka yang menangkapnya. Namun Li Tong sang penembak jitu berhasil melumpuhkannya. Zaif kemudian bunuh diri, sang kapten melumpuhkan pasukan Zaka lainnya dan Song Li menembak jatuh helikopter pasukan Zaka. Sang kapten mengambil kalung itu dan kemudian mereka pun terbang meninggalkan tempat itu dengan menggunakan pesawat kargo yang memuat benda kuning itu kembali ke armada Tiongkok. Para pasukan yang gugur di medan perang mendapat penghormatan militer karena keberanian mereka. Menyaksikan aksi pasukan Jalon dan penggunaan perangkat militer Cina dalam film ini, kita mau tidak mau akan kagum melihat kehebatan dan kedisiplinan pasukan mereka, serta kecanggihan peralatan tempur yang digunakan. Banyak yang menilai bahwa film fiksi Operation Red Sea ini sebenarnya merupakan propaganda untuk memperlihatkan kekuatan dan kemampuan militernya ke dunia internasional, sekaligus menyampaikan pesan jangan main-main dengan 怎么，喝酒犯着你了？有酒不跟人同享，天下第一大罪。
Demikian episode movie recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur.